Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Apa kabar semua siswa-siswi kelas 9, khususnya di SMP Negeri 287 Jakarta. Saya berharap kalian sehat-sehat saja ya. Apakah kalian sudah divaksin semua? Dan saya berharap kalian sudah vaksin semua, ya. Karena vaksin dapat menjaga imun kita, menambah imun kita, supaya kita terhindar dari COVID-19. Oke ya, siswa-siswi, hari ini kita kembali akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai ini ya, kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, sekarang kita mempelajari ini ya, kondisi alam dan dinamika pendidikan di dunia. Baik, seluruh siswa, saya berharap kalian yang belum vaksin segera vaksin ya, dan bila perlu seluruh keluarga kalian vaksin, karena vaksin baik untuk tubuh kalian. Oke, ya. Kemudian kita lanjut ke materi ya, siswa-siswi sekalian. Nah, ini kondisi alam dan dinamika pendidikan di dunia ya. Jadi saya perbesar ya gambarnya. Saya akan perbesar gambarnya. Oke. Nah, ini kita nampak jelas ya kondisi alam dan dinamika pendidikan di dunia. Benua Asia, kondisi alamnya ya. Nah, ini ada contoh beberapa negara di benua Asia, yaitu Indonesia di Asia Tenggara dan Korea Selatan di Asia Timur ya. Indonesia di Asia Tenggara, Korea Selatan di Asia Timur. Nah, kondisi alam dan dinamika pendidikan di dunia ya. Di benua Asia, daerah pertemuan lempeng Eurasia, ya, lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Jadi bukan main nih. Benua Asia itu pertemuan lempeng ya, sehingga benua Asia itu rawan gempa. Siswa-siswi sekalian ya, benua Asia itu rawan gempa karena pertemuan tiga lempeng ini. Nah, kemudian terdapat pergeseran-pergeseran setiap beberapa periode antara ketiga lempeng ini, sehingga pergeseran tersebut menyebabkan gempa ya. Kalau di laut bisa menjadi tsunami, kalau di darat berakibat gempa tektonik, longsor dan sebagainya ya. Kemudian terdapat tiga kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Nah, ini contoh di Asia Tenggara ya, di Indonesia. Benua Asia itu kaya akan flora dan fauna. Ya, karena tiga kawasan pertemuan ya, antara Asia, zona peralihan, dan zona Australia. Nah, kemudian kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Jadi Asia Tenggara ini, ya, khususnya Indonesia, kita ini kaya akan tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Nah, ini yang kita harus lestarikan, kita jaga untuk kehidupan anak cucu kita nanti ya. Kemudian kalau untuk di bagian timur Asia atau Asia Timur ya, yang terdiri dari Jepang, Cina, kemudian Korea Selatan dan Utara. Nah, ini terdapat titik tertinggi di halasan dan pegunungan Tebak ya. Kemudian memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju ya. Kemudian iklim sedang dengan 4 musim. Nah, Asia itu kaya akan musim ya. Untuk Asia Tenggara sendiri ada 2 musim karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, untuk Asia Timur ini ada 4 musim ya. Ada musim gugur, musim semi, musim hujan, dan musim kemarau ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut. Nah, kondisi kependudukan di benua Asia. Ini piramida kependudukan
ya di benua Asia. Kita lihat usianya ya. Ini usia, nah ini persen ya jumlahnya. Nah, ini makin lama makin mengerucut, oke ya. Jumlah penduduk paling tinggi, ya jumlah penduduk paling tinggi itu di dunia adalah benua Asia. Ya benua Asia itu paling tinggi penduduknya. Karena di situ ada China ya, negara China itu kan kurang lebih penduduknya hampir 2 miliar ya saat ini. Nah, kemudian keragaman budaya penduduk sangat tinggi ya. Karena memang Asia ini kan banyak bangsa-bangsa, sukunya lebih banyak dibanding benua lain. Kemudian kegiatan ekonomi penduduk dinominasi masih di sektor agraris dan industri. Ya. Jadi perpaduan antara agraris dan industri. Ini kondisi penduduk di Asia Tenggara. Nah, sekarang kita akan mempelajari kondisi alam dan dinamika pendidikan di dunia untuk benua Amerika. Bagaimana kondisi alamnya? Nah, memiliki iklim sedang dengan 4 musim, ya. Memiliki iklim sedang dengan 4 musim, tadi musim semi, musim gugur, musim kemarau, dan musim dingin atau hujan, ya. Topografi sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser. Penampakan alam yang terkenal di Sungai Mississippi, ya, sungai yang paling besar di Amerika. Kemudian ada air terjun Niagara dalam Lembaga Grand Canyon, ini kekayaannya di benua Amerika, keindahannya. Kemudian negara terpanjang dan tersempit di dunia, ya, ada di sini ya, terpanjang dan tersempit di dunia. Nah, ini Chili ya, contohnya. Kemudian penampakan alam yang terkenal yaitu Gunung Atacama nih. Kemudian 2/3 bagian utara Chili terletak di atas lempeng Nazca. Nah, ini keunikan di benua Amerika. Nah, benua Amerika itu terbagi dua, Amerika Utara dan Amerika Selatan, walaupun secara geografis wilayahnya tetap menyatu, cuma pembagiannya saja ya. Ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, Amerika Utara didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Laju pertumbuhan penduduk rendah, perkembangan teknologi sangat maju ya. Kemudian kalau Amerika Selatan, nah Amerika Selatan ini kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris ya, Selatan itu sama seperti Asia. Kemudian dikenal sebagai wilayah Amerika Latin, ya, kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil ya, kurang stabil kondisinya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kondisi alam dan dinamika pendidikan di dunia untuk benua Afrika ya. Kondisi alamnya terletak di kawasan Asia Afrika Utara, ya. Bagian besar berada di daerah subtropis cenderung kering, ya, atau arid, dilewati aliran sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai, ini subur ya dataran ini. Kemudian bagian besar tertutup lapisan batuan gamping, ya. Bagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Nah, kemudian untuk Amerika ya, bagian tengah ini kalau nggak salah, ini beriklim tropis ya, Nigeria contohnya, negaranya terdapat penampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa, terdapat sungai Niger ya. Nah, ini kondisi di Afrika. Nah, penduduknya, piramida penduduk di benua Afrika. Nah, ya. Jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Ya. Persebaran penduduk tidak merata, banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan rendah. Jadi di Afrika ini masih tertinggal ya dengan benua-benua lain. Rata-rata negara-negara tersebut, walaupun memang sudah ada beberapa kemajuan di bagian negara tersebut ya, seperti Mesir, Maroko, kemudian Afrika Selatan. Nah, itu negara-negara yang cukup lumayan ya, cukup maju di kawasan Afrika. Tapi rata-rata di kawasan Afrika ini masih tertinggal ya, sisa-sisa ya. Kemudian
Untuk benua Eropa ya, kondisi alam dan dinamika pendidikan di dunia, benua Eropa, kondisi alam dipengaruhi arus laut panas, ya, Gulf Stream yang sejuk dan basah, daerah iklim subtropis, ya, subtropis berarti sedang ya, terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Nah, contoh ini Inggris ya, contoh Prancis. Kalau Prancis sebagian besar daratan Prancis merupakan dataran rendah, ya. Kemudian terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Ini kondisi alam di Eropa, gambarannya negara Inggris dan Prancis. Oke. Kita lihat kondisi penduduknya. Nah, ini kondisi penduduk di benua Eropa, ya. Piramida penduduk benua Eropa. Terjadi fenomena aging population, ya. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah, ya. Tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik, banyak negara maju, ya maklum ya. Peradaban Eropa lebih maju memang dibandingkan dengan peradaban di negara-negara benua lainnya ya. Kalau kita lihat sejenak piramida penduduk Eropa ini hampir mirip dengan bentar ya. Nah, ini hampir mirip dengan Amerika bagian utara ya. Kalau kita lihat Amerika bagian utara ini, ya bentuknya mirip sekali. Ya, Eropa dengan Amerika bagian utara mirip. Ya, jadi penduduknya pertumbuhannya lambat, ekonomi maju, ya. Dan usia produktifnya luar biasa, ya. Usia produktif untuk angkatan kerjanya di benua Eropa dan Amerika bagian utara. Oke, kita lanjut ya. Sekarang benua Australia ya, benua Australia kondisi alam indah sekali ya benua Australia ya dengan terumbu karangnya. Terdiri atas 3 zona yaitu dataran rendah, tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Gabungan daratannya. Iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Terdapat penampakan The Great Barrier Reef, ya. Kemudian fauna khas Australia berupa berbagai jenis reptil dan hewan berkantong. Mungkin kalian tahu, siswa-siswi sekalian kelas 9 hewan berkantong di Australia itu ada kanguru, ya. Kemudian untuk jenis reptilnya banyak ya di Australia itu ada buaya ya. Jadi Australia ini kaya dengan jenis hewan yang berkantong dan reptil. Oke, kita lanjut. Nah, ini piramidanya. Ini kalau kita lihat tadi nggak beda jauh ya. Antara Eropa, Amerika, Australia ini sama ya. Ya, Eropa, Amerika, dan Australia ini sama. Australia, Eropa, dan Amerika ini sama. Rata-rata mereka ini luar biasa ya. Penduduknya itu pertumbuhannya lajunya sedikit. Nah, kemudian banyak usia produktif ya. SDM-nya lumayan besar di angka-angka 20-an ke atas ini ya. Sampai usia 60. Nah, kemudian dipengaruhi kedatangan ini kenapa bisa begini ya? Ini dipengaruhi kedatangan bangsa Inggris abad ke-15. Ini awalnya ya, Australia. Kemudian ekonominya didukung sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Nah, pertumbuhan penduduk lambatnya seperti Eropa dan Amerika bagian utara. Untuk Australia. Oke, saya cukupkan anak-anak untuk kondisi alam dan pendidikan di beberapa benua ya, di dunia. Ya, dari mulai Asia, kemudian Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia di 5 benua ya. Saya cukupkan materi untuk saat ini dan jangan lupa kalian tulis kembali apa yang saya sudah terangkan tadi, khusus ya, siswa-siswi kelas 9 di SMP Negeri 87.
silakan tulis kembali apa yang saya terangkan tadi. Ya, kemudian jangan lupa di-share di grup WA kelas, ya, WhatsApp kelas masing-masing. Jangan lupa di-share, dikirim ya. Dan jangan lupa tepat waktu, saya berharap tepat waktu. Oke, baik, perjumpaan kita saya akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, siswa-siswi sekalian. Dan jangan lupa yang belum vaksin, tolong vaksin secepatnya ya, karena vaksin baik untuk bisa menjaga COVID-19. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya.